Lebih ke Itu sih teror ya lebih ke kayaknya teror, ya. iya. Itu yang kayaknya kalau misalnya orang pulang itu kayaknya rasanya pasti akan nempel Iya, deh untuk nyisa. beberapa saat. Tapi memang kelihatannya itu kayak real banget gitu. Jadi agak sedikit jijik sih, tapi ya gimana ya, namanya Iya. harus makan adegannya. Jadi kita buat seril mungkin. Kesetanan tuh maksudnya punya emosi, punya nafsu yang tidak bisa dikontrol sendiri, nah itu jadi setan dalam diri manusia. Kadang kelakuan manusia juga Lebih jadi setan. Karena temanya kanibalisme. Sadis. Iya, jadi kan dari sekian banyak horor yang sedang tayang ataupun akan tayang kan yang temanya kanibalisme tuh yang baru saya dapetin tuh di film Labinak ini gitu. Dengan tema seperti itu rasanya untuk ada di project itu mau deh, seru kayaknya gitu. Selain itu juga cast-castnya kan juga menyenangkan, seru, baru pertama kali sama Mbak Jenny juga gitu. Jadi mungkin pengalamannya juga yang bikin sama Abang Kinoy juga gitu. Jadi seru lah pastinya gitu. Kalau untuk saya sendiri ya karena memang begitu baca skripnya, sinopsis ya, terutama kan awalnya dikasih sinopsis, di situ peran karakternya itu sebagai orang yang manipulatif, antagonis gitu. Nah selama ini saya dapat peran tuh selalu perannya tuh yang kayak baik, orang baik-baik gitu. Nah kenapa saya nggak coba yang ini gitu, karena memang sangat menantang sih buat saya sendiri. Jadi saya desain untuk kayak harus dapat nih. Gitu. Agak psikopat ya sebenarnya. Iya kan, iya. Horror Iya, nggak sih? psychological horror. Ada thrillernya juga. Iya. Teror. Lebih Itu ke sih teror ya lebih ke kayaknya teror, ya. iya. Itu yang kayaknya kalau misalnya orang pulang itu kayaknya rasanya pasti akan nempel Iya, deh untuk nyisa. beberapa saat. Ada adegan aku sama Jodas yang dimainin sama Julio. Itu yang paling berat. Karena itu lagi mainin psikis di situ ceritanya. Capek ya kayaknya. Iya, capek itu prosesnya. Kalau saya sendiri adegan yang kalau misalnya di trailer itu adegan makan organ sih. Memang itu yang menurut saya itu agak, karena belum pernah kan sebelum itu kalau misalnya syuting tuh makannya enak-enak gitu. Nah sekali ini memang makanan itu walaupun itu buatan gitu dari tepung dan lain-lain, tapi memang kelihatannya itu kayak real banget gitu. Jadi agak sedikit jijik sih, tapi ya gimana ya, namanya harus makan adegannya. Jadi Najwa seorang guru fisika, punya anak namanya Yanti yang diperankan sama Naila Purnama, dan ya Najwa ini tuh rela berkorban lah buat anaknya gitu. Anaknya ini, si Yanti ini sangat sama pendidikan tuh nomor 1 gitu. Jadi ketika anaknya menginginkan sesuatu yang baik untuk pendidikannya, ibunya juga support lah gitu. Sebenarnya sebagai ibu dia sangat suportif, sangat sayang sama anaknya dan rela berkorban buat anak. kalau Ibu Diana ini adalah seorang yang manipulatif, akan melakukan segala cara untuk kepentingan dia dan sekte, dan dia ini adalah orang penghubung antara dunia luar dan dalam sekte gitu. Jadi salah satu orang kepercayaan sekte itu sendiri. Kalau saya sih makan beneran ya Bu. Iya, kita sih nyomot-nyomot kelingking gitu. Enggak lah. Untungnya kita ada proses reading ya Mbak. Ada, Ada proses readingnya, itu sih yang sangat berpengaruh sama proses syutingnya. Jadi memudahkan pada saat on set tuh kita udah pada siap begitu loh, udah semuanya masuk udah pada into siap. karakter ya. Jadi ada proses reading dulu, terus brainstorming, terus begitu apa namanya, ya ngobrolnya lah, proses ngobrol. Itu yang paling penting sih sebenarnya ya. Gitu. Enggak sih kalau saya. Lebih banyak ngobrol sama Bang Kinoy-nya karena kan yang penting kan visinya. Visinya sih visionnya Bang Kinoy itu maunya dibikinnya kayak gimana sih gitu. Ih, seru banget. Seru. Tapi untungnya aku sama Bu Diana tuh padahal kita kan sebenarnya kubunya beda banget ya. Iya, cuman memang karena syutingnya tuh menyenangkan banget gitu.
walaupun horor dan tiba-tiba Sadis. ketawa and then the next minute kita mata ketemunya gitu kan, itu sebenarnya tapi tetap seru gitu. Naila kan anaknya lucu banget ya, anaknya seru gitu, dan sebelum ini tuh juga pernah kerja bareng sama Naila, jadi nggak susah untuk bikin vibes anak ibunya itu gitu, karena memang pada dasarnya anaknya kan juga manja gitu. Jadi bisa dibilang hubungannya Najwa dan Yanti ini juga very organic gitu terjadinya. Dan Yanti dengan siapa Naila itu tuh memang hampir mirip gitu karakternya gitu. Jadi emang dia sangat likable, jadi nggak sulit buat saya buat menjadikan chemistry-nya itu utuh. Kelihatan banget sih ya di sini, maksudnya memang ada beberapa hal pesan moralnya memang ke arah situ gitu. Yang satu memang kayak Bu Naswani profesinya kan di situ guru honorer gitu. Nah, yang secara yang kita tahu di sosial real life-nya kita itu memang seorang guru honorer itu mereka berkorban sedemikian banyak waktu dan hidup mereka itu di desa-desa, tapi untuk pembayarannya sendiri gaji mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu. Kadang-kadang nggak dikeluarkan dan lain-lain lah dengan alasan apapun itu. Nah, di sini salah satunya juga yang kuat, yang berkuasa gitu. Seperti misalnya Bu Diana ini dari sekte ini, gimana caranya dia mengajak dengan embel-embel yang embel-embel dengan kehidupan lebih baik dan lain-lain, sehingga yang miskin, yang tidak berdaya ini tidak ada pilihan lain gitu. Jadi mereka mau ikut untuk itu, padahal sebenarnya untuk dijadikan hal-hal yang tidak baik sebenarnya. Dijebak lah lebih tepatnya gitu. Dan itu memang terjadi di sosial kehidupan kita yang sebenarnya sih. Kenapa? Karena memang masyarakat kita banyak yang masih suka film horor gitu loh, dan itu tidak bisa kita pungkiri jadi genre nomor 1 ya di Indonesia. Kalau asal film horor tuh pasti penontonnya banyak gitu loh. Ada yang mau ditambahkan Bu? Kenapa ya? Karena memang mungkin ya itu pertama karena memang di sini tuh penontonnya masih genre-nya masih kuat lah untuk film horor gitu, dan film sebagai media entertainment bisa menjadi sebuah renungan juga tergantung perspektif penonton gitu kan. Mungkin media yang paling mudah untuk masuk ke sosial ya memang film, ya kebetulan genre horor juga variatif, jadi mungkin lewat dari situ gitu. Kalau untuk film horor sendiri, menurut saya ini sebuah pintu yang bisa menjadi genre yang lebih luas lagi dalam film horor gitu. Jadi semoga kedepannya harapannya film horor bisa lebih variatif lagi dengan mengangkat isu-isu yang lebih maksudnya kayak gini kan, kanibalisme itu kan tema yang unik gitu ya di film horor. Jadi mungkin bisa ada ide lagi setelah film ini, setelah Labinak ini ada horor-horor yang lebih variatif. Kedua dari karakter. Ya biar bisa kelihatan aja sih bahwa kelas menengah ke bawah tuh bisa dijebak sampai segitu ya, jadi mendingan hati-hati deh. Gitu. Mulai aware lah sama mulut manis Bu Diana kan? Ini. Sama kalau untuk Bu Diana sendiri, penyampaian pesan moral melalui karakter yaitu jangan mudah terbuai dengan rayuan yang belum tentu ujungnya itu jadi apa gitu. Terus untuk mereka-mereka yang ada di atas, janganlah hanya karena kepentingan sendiri itu rela mengorbankan apa aja untuk itu gitu loh. Iya nggak sih? Iya, jahat jadi ya. Deep gitu ya di dalamnya. Aduh Bu Diana. Emang iya kan banyak kesel kadang-kadang dengar berita ya. Soalnya kan banyak ini loh, maksudnya in real life aja sekarang kan banyak yang dijanjiin kerjaan, taunya dibawa kemana, taunya dijadiin. Itu dia, itu salah satunya tuh tadi mau ngomongin itu yang ke kan? Itu kan. Didit gitu Human ya trafficking. Human Yang trafficking ke itu. untuk jual nah itu kesel loh.
terjebak di kepala karakter sendiri sih. Sama. Kenapa, Bu? Karena kalau kejebak di rumah orang nggak bisa keluar. Tapi kok kejebak di ini sendiri kan kita bisa terapi ya, paling Betul, enggak. bisa ke psikolog. Nggak jadi tumbal. Iya. Manusia Manusia berhantu. Manusia yang kesetanan. Manusia berhantu ya. Kesetanan tuh maksudnya punya emosi, punya nafsu yang tidak bisa dikontrol sendiri, nah itu jadi setan dalam diri manusia. Kadang kelakuan manusia juga Lebih jadi setan. Slow burn. Slow burn. Kenapa? Karena slow burn itu sebenarnya lebih menyiksa tahu dibandingin dengan jump scare. Nah, ini salah satu film Labinak ini slow burn. Iya. Kayak disuruh sabar. Tapi payoff-nya dapat. Iya. Halo semuanya, saya Rehanun berperan sebagai Najwa. Saya Jenny Zhang berperan sebagai Diana. Jangan lupa saksikan film Labinak Mereka Ada di Sini yang akan tayang pada tanggal 21 Agustus 2025 di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Jangan lupa harus nonton.